Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggun Handayani, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di SMP Negeri 1 Baradatu, Waikanan, Lampung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu periksa daftar kehadirannya. Sebelum diperiksa daftar kehadirannya, minta tolong sama ketua kelas buat pimpin doa. Semuanya siap. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya nak ya. Afia Effendi, Afika Najwa, Agnia Safa, Aina Syaifa, Aisyah, Anisya Ilyasya, Asifa Wulandari, Atar Waya Diganta, Ataya Syaran Naifa, Azahra Sofia, Azra Hairunisa, Azahra Tri, Kalista Ramadhani, Elena, Elisa Chandani, Fajra, Intan Cahaya, Lubna Kalisa, M. Alfatan, Muhammad Azam, Muhammad Fikri, Muhammad Ifat, Muhammad Nur Zaki, Nabila Oktavia, Naila Azahwa, Naisila Anggun, Putri Regina, Raditya Palosa, Rafael Aji, Ratu Kaila, Zianka. Oke, semua hadir ya. Sudah siap belajar? Coba kalau sudah siap belajar, periksa dulu lingkungan di sekitar tempat duduk kalian. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang dulu keluar. Yang lingkungan tempat duduknya masih ada sampah, diperiksa, buang keluar. Gak ada? Sudah bersih? Sudah siap belajar? Siap. Oke. Materi pelajaran kita hari ini akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Ada yang tahu hari akhir itu apa sih? Coba angkat tangannya yang tahu hari akhir itu apa sih?
Hari akhir, setahu kamu hari akhir itu apa sih? Hari akhir. Ya, Fatan. Hari kiamat. Tuh. Nih. Hari ini kita belajar iman kepada hari akhir. Tujuan belajar kita hari ini apa aja sih? Yang pertama, siswa atau kamu bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan tentang dua jenis hari akhir, yaitu kiamat sugro dan kubro. Yang ketiga, siswa atau kamu bisa menjelaskan proses kehidupan di akhirat, di alam akhirat. Mulai dari yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, dan yaumul hisab. Setelah itu kamu bisa menjelaskan tentang surga dan neraka. Yang terakhir, setelah belajar pelajaran ini, materi ini, siswa atau kalian, kamu bisa menunjukkan sikap beriman pada hari akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih, kalau tadi katanya hari akhir itu kiamat. Pernah nggak sih dengar kabar kematian orang terdekatmu? Ada yang pernah dengar kabar kematian? Pernah dengar? Kabar kematian orang terdekat kita itu termasuk kiamat apa? Sugro. Kiamat sugro. Kenapa sih kok kita itu harus percaya sama adanya hari akhir? Karena? Ayo, iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Keberapa? 5. Ya, keberapa? 5. Ya. Nih, tujuan belajarnya itu lalu nih, pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir yaitu meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Macam-macam kiamat. Ada berapa sih? Ternyata ada 2. Yang pertama ada kiamat sugro atau disebut kiamat kecil. Yang nih, contohnya. Apa itu? Gunung Merapi yang meletus. Nih. Longsor. Ini juga termasuk kiamat kecil atau sugro. Nih, gambar yang pertama apa? Gambar yang pertama orang meninggal dunia yang lagi digotong menuju tempat pemakaman. Gambar yang kedua ya itu habis gempa ya. Habis gempa. Yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nih, kejadian kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya. Lalu langit menjadi terpecah belah, mataharinya digulung, bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Proses hidup manusia setelah mati atau setelah meninggal. Yang pertama ada namanya alam barzah atau yaumul barzah. Dikenal dengan nama apa? Alam kubur. Yaumul barzah itu dikenal juga dengan alam kubur. Apa sih alam kubur? Yaitu pintu gerbang antara akhirat atau batas antara dunia dan akhirat. Nih, di yaumul barzah atau di alam barzah ini nantinya kita akan ketemu sama malaikat
munkar dan nakir. Untuk menanyakan apa mereka? Amal perbuatan ketika menjalani kehidupan dunia. Setelah tadi yang kedua ada yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Yang ketiga ada yaumul mahsyar. Setelah yaumul ba'ats kita ada yang namanya yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya bernama di sebuah padang yang luas bernama padang mahsyar. Alam yang terakhir yaumul mizan. Mizan berarti timbangan, hisab artinya perhitungan. Yaumul mizan disebut juga yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik itu amal baik maupun amal buruk. Tuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Nah, ingat kalau yang sholatnya masih bolong-bolong, ingat ini. Perkara yang pertama kali dihitung, dihisab itu adalah sholat. Nih, ada setelah itu surga dan neraka. Surga, yang pertama surga. Surga sebagai balasan amal baik. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasannya berupa apa? Surga. Di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Ada di dalam surat Yasin ayat 55 sampai 56. Setelah surga ada neraka. Apa itu neraka? Neraka itu sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia akan menerima balasannya di neraka. Itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah. Balasannya ada di neraka. Nih, ada contoh perilaku yang bisa kita terapkan sebagai perilaku yang beriman kepada hari akhir di kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi martabat orang tua. Yang keempat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, memperbanyak pertemanan yang positif, mengakhiri pertemanan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan dosa. Yang keenam, meniatkan segala jenis aktivitas yang dilakukan semata-mata agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba kita bagi duduknya. Oh, ini duduknya udah berdasarkan kelompok ya. Duduknya sudah dibagi berdasarkan kelompok. Kita belajar pakai nih, kita belajarnya pakai model pembelajaran Jigsaw, metodenya diskusi. Udah tahu kan? Jigsaw ada kelompok asal dan kelompok
Ahli. Sekarang kalian lagi duduk sama kelompok apa? Asal. Nih, udah ditetapkan kawannya yang mau jadi kelompok ahli mana-mana aja? Dah. Sekarang silakan duduk, setiap kelompok silakan duduk bergabung sama kelompok ahli dari masing-masing kelompok. Ayo. Nanti hasil kalian ini kalian bawa ke kelompok kalian untuk kalian jelaskan sama teman-teman yang lain, kan materinya bukan ini. Jadi nanti kalian jelasin ke kawan kelompok asalmu tentang ini. Boleh? Cuman gara-gara ketambahan azam. Contoh perilakunya ya, bisa ditulis, didiskusikan juga contoh perilakunya. Sepuluh. Kalau saya mau Gantian Jen. Nih, ini kamu satu kelompok kan? Nah, Oke. seluruh manusia. nah, masing-masing kelompok ahli udah selesai diskusi sama kelompoknya? Sudah. Sekarang silakan kalian kembali ke kelompok asal. Silakan kembali ke kelompok asal. Sekarang silakan kamu bagi ke kawannya apa yang sudah kamu dapat dari kelompok ahli tadi. Bagi, jelasin ke kawannya apa yang kamu dapat dari kelompok ahli. Siapa yang bikin materi presentasinya? Nah, coba nak. Satu udah, dua udah, tiga udah, empat, lima udah. Nah, sekarang empat siap. Mau maju duluan? Empat, mau maju duluan? Ya silakan, empat maju duluan. Ya, empat satu. Menanya satu aja yang nanya. Apa? Nanti nyebutin namanya masing-masing boleh. Moderator ujung ya, moderator ujung. Fatan. Empat kelompok lain yang lagi duduk, silakan kita dengerin sama-sama presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan agama Islam materi kelas 9 yaitu meyakini hari akhir. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Adriano. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozaki Damani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahadia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad. Perkenalkan, nama saya Raditya Sudarma. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang kiamat sumber.
Pengertian kiamat kedua adalah kiamat kecil yang menimpa manusia. Contoh kiamat kedua adalah banjir, bencana alam, gempa bumi maupun orang yang wafat. Kiamat kedua adalah jika semesta seperti gunung bertahan seperti gunung dan manusia seperti anak-anak matahari di gunung dan laut keluar. Selanjutnya tentang yaumul barzah. Yaumul barzah atau alam barzah dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu menuju akhirat. Yaumul barzah adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Yaumul hasyr atau yaumul mahsyar adalah hari yang dimana dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari alam kuburnya lalu dikumpulkan pada mahsyar. Yaumul mizan dan yaumul hisab. Mizan adalah timbangan dan hisab adalah hitungan. Hari di mana ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Selanjutnya materi tentang surga dan neraka. Yang pertama, surga. Surga adalah tempat bagi balasan baik manusia selama di dunia yang diberikan oleh Allah melalui pertemuan dengan Yaumul Mizan. Tentunya balasan ini sangat menyenangkan dan memuaskan. Hal ini telah tercantum dalam surat Yasin ayat 55 sampai 56. Neraka adalah tempat pembalasan untuk amal buruk manusia selama hidup di dunia. Mereka di neraka sering Disiksa karena perbuatan dosa, sombong, takabur, dan jahat lainnya. Selanjutnya tentang Untuk hikmah pertama yang bisa kita ambil adalah meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah hal yang sementara. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, artinya menjauhi segala larangan dari Allah dan menjalankan segala perintah dari Allah. Ketiga, bersemangat tinggi untuk menuntut ilmu, dan yang keempat, hormat kepada orang tua, dan yang kelima pastinya menjauhi pertemanan yang negatif dan bergaul dengan pertemanan yang membawa dampak positif. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Namun sebelum saya menutup presentasi ini, saya punya materi. Guru Irian Jawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan duduk kelompok 4. Oh iya, nanti di kelompok lain aja. Ya, kelompok lain. Nina, nah, biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Pakai tepuk pagi, siang, sore, malam. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Kenapa malam masih bertepuk-tepuk? Waktunya istirahat kan? Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Udah mulai siang, konsentrasinya udah mulai buyar. Sekali lagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam.
Oh ya, setidaknya yang nggak konsentrasi sudah berkurang. Sekarang, nah, hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Apa yang kamu dapat dari mempelajari iman kepada hari akhir? Yang kamu dapat hari ini dari belajar tentang materi iman kepada hari akhir? Apa? Dapat pengertian iman pada hari akhir. Zaki? Ya, belajar hari ini Zaki jadi tahu ada jenis-jenis hari akhir. Apa aja? Kubro dan sugro. Jadi tahu apa? Dan proses setelah kematian. Ternyata mati itu bukan akhir dari segalanya, meninggal itu bukan akhir dari segalanya. Setelah kita meninggal ternyata ada kehidupan yang lebih panjang. Ada apa tadi yang pertama? Yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Nih, jadi dari materi hari ini bisa tahu macam kiamat itu ternyata nggak cuma kiamat aja, ada dua bentuknya. Terus ternyata setelah meninggal, setelah mati nggak selesai di situ hidup kita. Ada kehidupan lain, alam lain yang menanti kita setelah kita meninggal dunia. Setelah yang terakhir, yaumul hisab. Setelah di yaumul hisab, ditimbang amal perbuatannya baru ditentukan beloknya kemana. Ada? Iya, ada surga dan neraka yang menanti kita. Surga itu untuk ya balasan untuk amal baik. Neraka untuk balasan untuk amal buruk. Nih, setelah belajar iman kepada hari akhir, perilaku apa yang bisa kita terapkan sebagai wujud iman kepada hari akhir? Tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Apa, Fat? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi? Menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangannya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan dosa. Karena setelah ini kita tahu kalau kita berbuat yang jelek itu di hari akhir nanti ada balasannya. Ada surga, ada neraka. Oke? Sampai di sini materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kitab-kitab Allah ya. Sebelum kita akhiri, ketua kelas minta dipimpin untuk doanya. Semuanya siap. Marilah kita berdoa supaya kenal masing-masing. Berdoa mulai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Kalau ada hikmah positif yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini, itu datangnya dari Allah. Kalau ada salah dan hilaf, itu datangnya dari diri kita sendiri. Terima kasih.